Selamat malam rekan-rekan. Hari ini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi dengan judul Ekonomi Indonesia dan Globalisasi. Adapun beberapa submateri yang akan kami bahas antara lain: yang pertama, analisis perekonomian dunia. Yang kedua, analisis mengenai GATT dan tindakan antisipasi. Yang ketiga, analisis mengenai putaran Uruguay. Yang keempat, analisis mengenai sengketa dagang dan negara. Dan yang terakhir, kerjasama perdagangan dan ekonomi antara wilayah dan regional. Sebelum memulai presentasi malam hari ini, saya akan membacakan nama kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, I Gusti Ayu Putri Darmayanti, Ni Kadek Novita Desi, Niluh Septiani, Niwayan Sulastini, Putu Diah Ayu Ulandari, Nikade Erna, dan yang terakhir Dewa Ayu Mirah Utami. Untuk pembahasan yang pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu analisis perekonomian dunia. Ekonomi dunia atau ekonomi global secara umum merujuk ke ekonomi yang didasarkan pada ekonomi nasional semua negara di dunia. Ekonomi global juga dapat dipandang sebagai ekonomi masyarakat global dan ekonomi nasional yaitu ekonomi masyarakat setempat, sehingga menciptakan satu ekonomi global. Ekonomi dunia sering diukur secara moneter, bahkan dalam beberapa hal tidak memiliki pasar efisien untuk membantu menilai barang atau jasa tertentu. Atau beberapa hal yang memiliki sedikit penelitian independen atau kerjasama pemerintah membuat pengukuran sulit dilakukan. Yang kedua, GATT dan tindakan antisipasi. GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade bukanlah organisasi, melainkan suatu kesepakatan. GATT bertujuan untuk dalam perdagangan internasional dan menghilangkan preferensi dagang atas dasar timbal balik dan keuntungan bersama. Sejarah GATT dapat dibedakan menjadi tiga fase. Di antaranya, fase pertama yaitu dari tahun berdirinya, tahun 1947, yang menggandakan barang-barang mana saja yang dimasukkan dalam kesepakatan dan memberlakukan tarif yang ada. Fase kedua pada tahun 1959 sampai tahun 1979 yang berfokus pada kesepakatan penurunan tarif. Dan yang terakhir fase ketiga pada tahun 1986 sampai 1994 yang memperluas cakupan kesepakatan yang meliputi masalah perdagangan jasa, pergerakan modal atau investasi, hak atas kekayaan intelektual, dan masalah perdagangan hasil-hasil pertanian. WTO lahir dalam putaran ini. Sekian presentasi yang saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Mirah Utami, nomor absen 28, NIM 1902013514. Di sini saya akan membahas mengenai putaran Uruguay dan WTO atau World Trade Organization. Putaran ini merupakan putaran yang paling ambisius dan diharapkan untuk memperluas kompetensinya sehingga tidak hanya meliputi perdagangan barang, namun mencakup semua masalah penting seperti perdagangan jasa, modal atau investasi, kekayaan intelektual, tekstil, penyelesaian sengketa dagang, dan hasil pertanian. Yang kedua, sengketa dagang antar negara. Prosedur penyelesaian sengketa dalam GATT dikelompokkan ke dalam dua macam prosedur, diantaranya penyelesaian prosedur secara diplomatik dan melalui prosedur contracting party GATT.
A. Penyelesaian melalui jalur diplomatik. Negara anggota peserta kesepakatan dagang pada GATT diharapkan menyelesaikan sendiri masalah sengketa yang terjadi melalui konsultasi bilateral. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 22 GATT. Mereka diisyaratkan untuk memberikan pertimbangan simpati terhadap setiap sengketa mengenai segala sesuatu hal yang menyangkut pelaksanaan GATT. B. Penyelesaian sengketa melalui jalur GATT. Apabila penyelesaian melalui jalur diplomatik tidak memuaskan atau tidak dijalani oleh pihak yang bersengketa, maka penyelesaian dilakukan melalui GATT. Untuk jalur ini, salah satu pihak atau keduanya harus mengajukan komplain atau keberatan dengan memberikan dasar kebenaran yang lengkap kepada GATT yang disebut contracting party. Selanjutnya, tugas mereka diantaranya yang pertama, mempertimbangkan tuduhan yang dialamatkan oleh atau dari negara yang bersengketa. Yang kedua, memberikan rekomendasi putusan pada contracting party dengan atau tanpa pembentukan satuan tugas atau panel. Contracting party GATT dapat yang pertama, mengeluarkan rekomendasi kepada negara yang sedang bersengketa. Yang kedua, memberikan putusan suatu sengketa. Yang ketiga, memberi wewenang kepada satu negara peserta untuk menangguhkan penerapan konsensi atau kewajibannya kepada pihak lainnya berdasarkan perjanjian GATT. Melalui jalur manapun, sengketa dagang dapat diputuskan untuk menjamin bahwa putusan tersebut akan dilaksanakan secara efektif. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Dia Yulandari, NIM 1902013525, absen 34. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Analisis mengenai putaran Uruguay. Putaran Uruguay adalah putaran perundingan perdagangan multilateral ke-8 yang diadakan di bawah kerangka Perjanjian Umum, Tarif dan Perdagangan atau GATT. Putaran ini berlangsung dari tahun 1986 hingga 1994 dan melibatkan 123 negara. Hasil putaran ini adalah pendiri Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dan GATT tetap menjadi bagian dari perjanjian-perjanjian WTO yang tak terpisahkan. Analisis mengenai putaran Uruguay. Tujuan utama putaran Uruguay adalah 1. Mengurangi subsidi pertanian. 2. Mencabut pembatasan investasi asing. 3. Memulai proses pembukaan perdagangan jasa seperti perbankan dan asuransi. 4. Memasukkan perlindungan kekayaan intelektual. Selanjutnya, analisis mengenai sengketa dagang antar negara. Transaksi-transaksi atau hubungan dagang banyak bentuknya dan semua transaksi tersebut syarat dengan potensi melahirkan sengketa. Umumnya, sengketa-sengketa dagang kerap didahului oleh penyelesaian dengan cara negosiasi. Jika cara penyelesaian ini gagal atau tidak berhasil, barulah ditempuh cara lain seperti penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase. Penyerahan sengketa, baik kepada pengadilan maupun ke arbitrase, kerap kali berdasarkan pada suatu perjanjian di antara para pihak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya untuk menjelaskan materi yang pertama, para pihak dalam sengketa. Pertama, sengketa antara pedagang dan pedagang adalah sengketa yang sering dan paling banyak terjadi. Sengketanya diselesaikan melalui berbagai cara. Cara tersebut semuanya bergantung pada kebebasan dan kesepakatan para pihak. Kedua, pedagang dan negara asing bukan merupakan kekecualian. Kontrak-kontrak dagang antara pedagang dan negara lazim ditandatangani. Kontrak-kontrak ini biasanya dalam jumlah nilai yang relatif besar. Yang kedua, prinsip-prinsip penyelesaian sengketa. Dalam hukum perdagangan internasional dapat dikemukakan di sini prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa perdagangan internasional, yaitu yang pertama, prinsip kesepakatan para pihak atau konsensus. Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Prinsip inilah menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa. Yang kedua, prinsip kebebasan memilih cara
cara penyelesaian sengketa. Prinsip penting kedua adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketa diselesaikan. Yang ketiga, prinsip kebebasan memilih hukum. Prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan ditetapkan bila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan arbitrase terhadap pokok sengketa. Yang keempat, prinsip itikat baik. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikat baik dari para pihak dalam penyelesaian sengketanya. Dalam prinsip ini tercermin dalam 2 tahap. Pertama, prinsip itikat baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa. Kedua, penyelesaiannya sengketa melalui cara-cara yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara pilihan para pihak lainnya. Yang kelima, prinsip exhaustion of local remedies. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh atau exhausted. Yang ketiga, forum penyelesaian sengketa. Yang pertama, negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua digunakan. Dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya. Yang kedua, mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga sebagai pihak yang netral. Ini bisa individu atau pengusaha atau lembaga atau organisasi, profesi atau dagang. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi dan berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Yang ketiga, konsiliasi, memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai, namun konsiliasi lebih formal daripada mediasi. Yang keempat, arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase lembaga, atau arbitrase sementara. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Erna, NIM 190013469, absen 11. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang keempat, pengadilan atau nasional dan internasional. Metode yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa selain cara-cara tersebut di atas adalah melalui pengadilan nasional dan internasional. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil. Penyelesaian sengketa dagang melalui badan peradilan biasanya dimungkinkan ketika para pihak sepakat yang dituangkan dalam klausul kontrak. Yang kelima, hukum yang berlaku. Peran choice of law di sini adalah hukum yang akan digunakan oleh badan peradilan atau pengadilan dan arbitras, yaitu yang A, menentukan keabsahan suatu kontrak dagang. Yang kedua, yang B, menafsirkan suatu kesepakatan dalam kontrak. Yang C, menentukan telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau pelaksanaan suatu kontrak dagang. Yang D, menentukan akibat-akibat hukum dari adanya pelanggaran terhadap kontrak. Yang keenam, pelaksanaan putusan sengketa dagang. Supaya putusan pengadilan tersebut dapat dilaksanakan di suatu negara lain, ada 2 kemungkinan, yaitu yang pertama, menyidangkan kembali kasus tersebut dari awal sebagai sengketa baru di pengadilan tersebut, atau di mana putusan dimintakan pelaksanaannya.
Yang kedua, pelaksanaan putusan pengadilan di suatu negara dapat dilaksanakan apabila negara-negara yang terkait atau kedua negara di mana pelaksanaan putusan diminta terikat baik pada suatu perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral mengenai pelaksanaan putusan pengadilan di bidang sengketa-sengketa dagang atau sengketa-sengketa komersial seperti Konvensi Brussels 1968 dan Konvensi Lugano 1988. Terima kasih, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kerjasama perdagangan dan ekonomi antar wilayah dan regional. Lembaga Penghimpunan Negara-negara di kawasan Asia Tenggara di Indonesia menjadi salah satu negara pemrakarsa. ASEAN itu termasuk salah satu bentuk kerjasama ekonomi internasional. Berdasarkan letak geografisnya. 1. Kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi antar negara yang diikuti oleh negara dari berbagai belahan dunia. Contohnya adalah World Bank atau Bank Dunia. Bank Dunia atau World Bank didirikan pada tahun 1944 yang berkedudukan di Washington, D.C., Amerika Serikat. Lembaga ini bertugas memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha-usaha dalam bidang pertanian, industri, jalan raya, dan pembangunan negara-negara di dunia, biasanya dengan memberikan bantuan kredit jangka panjang untuk negara-negara berkembang dengan bunga yang rendah. WTO atau World Trade Organization. WTO adalah organisasi yang dibentuk di Jenewa, Swiss tahun 1947, bergerak di bidang perdagangan internasional untuk mempertahankan tata niaga internasional dan mengatur perdagangan secara umum. Tujuan pembentukan WTO adalah menghilangkan atau mengurangi toribe yang menghambat perdagangan antar negara dan menyelesaikan sengketa dagang di antara anggotanya. Berdasarkan letak geografisnya. 2. Kerjasama ekonomi regional. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan tertentu, contohnya adalah ASEAN, Association of Asian Nation. ASEAN merupakan lembaga kerjasama regional negara-negara Asia Tenggara di bidang seperti ekonomi, sosial budaya, dan politik yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Di Bangkok, Thailand, ASEAN terdiri dari 10 negara, yakni Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. AFTA, ASEAN Free Trade Area. AFTA adalah kesepakatan perdagangan bebas antar negara-negara yang terbangun di dalam ASEAN. Tujuan berdirinya AFTA adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan. B. Meningkatkan ekspor dan impor. C. Meningkatkan investasi bagi negara ASEAN. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Ibu Sri Putri Darmayanti, NPM 1902013452. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu berdasarkan letak geografisnya. Kerjasama ekonomi antar regional. Kerjasama ekonomi ini dijadikan oleh dua lembaga ekonomi atau lebih antar wilayah regional. Contohnya adalah ASEAN atau ASEAN European Meeting. ASEAN ini dibentuk untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang melibatkan negara-negara Eropa dan Asia. Forum ini membahas berbagai hal yang tidak dibatasi, tetapi selama ini membicarakan aspek ekonomi, politik,
antar-regresi pertahanan, pendidikan, kebudayaan, dan lingkungan hidup. APESIC Pacific Economic Corporation. APESIC merupakan forum ekonomi untuk meningkatkan kerjasama dan liberasi perdagangan yang meliputi semua ekonomi besar di wilayah Asia Pasifik. Pertama kali dibentuk pada tahun 1989 saat pertemuan tingkat menteri negara-negara Asia Pasifik didirikan di Canberra, Australia. Bendera-bendera di dunia. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama bilateral adalah bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan antar dua negara. Kerjasama ini terjadi karena kedua negara saling mendapat keuntungan atau kedua negara memiliki hubungan yang sangat baik. Contohnya, hubungan yang dilakukan oleh Arab Saudi dengan Indonesia tentang ibadah haji. Yang kedua, kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama antar dua negara atau lebih. Contohnya, NAFTA atau North American Free Trade Agreement, OPEC atau Organizing of Problem Exporting Countries. Menentukan tujuan. Berdasarkan lapangan usaha yang sama, kerjasama ekonomi ini dilatar belakangi oleh kesamaan bidang usaha. Contohnya, negara-negara yang memiliki lapangan usaha yang sama pada sumber minyak bumi membuat OPEC. Yang kedua, berdasarkan tujuan yang sama. Ekonomi ini dilatar belakangi oleh tujuan yang sama. Contohnya, sejarah para buruh atau tenaga kerja yang memperjuangkan hak-hak melampirkan organisasi ILO atau International Labour Organization yang memperjuangkan tentang ketenaga kerjaan para anggotanya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Sekian pemaparan materi yang kami sampaikan malam hari ini. Apabila ada kesalahan kata yang kami sengaja ataupun tidak sengaja, mohon dimaklumi. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.